Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Erfon dengan NIM D1041201030. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan problem yaitu membeli kue. Untuk menyelesaikan problem ini saya menggunakan metode fraction knapsack, yaitu implementasi dari algoritma greedy. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai detail masalah. Si A ingin membeli kue langsung di sebuah toko kue yang telah menyediakan beberapa jenis kue. Karena tenggat waktu acara yang sudah dekat, maka si A harus segera membeli kue secepat mungkin dengan uang yang tersedia. Toko hanya menjual kue dalam beberapa jenis potongan sebagai berikut. Ini adalah potongan-potongan kue yang tersedia di toko, yaitu sebanyak utuh atau 100%, 80%, 75%, 60%, 50%, 40%, 25%, dan 20%. Lanjut ke solusi yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan kode program Python. Bisa dilihat sebagai berikut. Saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian di sini ada menu, yaitu kue yang tersedia. Di sini menu yang andai kata dijual di toko kue tersebut. Di sini ada Black Forest harga 200.000, Red Velvet harga 150.000, Tiramisu seharga 180.000, dan cheese seharga 140.000. Dengan note yaitu catatan uang si A itu ada 600.000. Maka dari situ menggunakan program yang tadi saya menginputkan menu-menunya dan juga jumlah uang yang tersedia atau budget yang tersedia oleh si A. Kemudian outputnya adalah ini. Kue yang dapat dibeli adalah seloyang penuh kue Black Forest, seloyang penuh kue Tiramisu, seloyang penuh kue Red Velvet, dan setengah loyang kue cheese. Penjelasan singkat mengenai kode programnya. Di sini bisa dilihat di sini pada baris 1 itu ada array kosong yang bernama barang, dimana itu untuk menampung data-data menu yang sebelumnya tadi. Kemudian ada baris 2 itu untuk ukuran kue yang dapat dibeli atau rasio kue yang tersedia di toko tersebut, yaitu 4/5 atau 80%, 3/4 itu 75%, dan seterusnya. Kemudian ada baris 5-13 itu kondisi untuk input menu. Jika input adalah minus atau strip, artinya input telah selesai. Di sini ada artinya akan melakukan input terus, di mana dia ada while true. Input nama kuenya dengan bentuk string. Kemudian jika input namanya itu strip, maka dia menghentikan looping. Kemudian input harga kuenya dengan bentuk integer. Kemudian ada temporary array. Di sini untuk membuat array barang menjadi 2 dimensi, di mana sini temporary di append input di append namanya, kemudian di append juga harganya, kemudian barang di append dengan array yang sebelumnya untuk menjadikan 2 dimensi. Kemudian untuk baris ke-15 itu budget sama dengan input jumlah uang yang tersedia. Ini artinya ketersediaan uang si A yang tadi keterangan adalah 600.000. Kemudian baris 18 dan 19 ini fungsi untuk mengambil indeks kedua, di mana def indeks kedua dengan parameter A, kemudian di return nilainya A indeks 1 atau indeks kedua, karena array itu dimulai dengan indeks pertamanya adalah 0 dan indeks keduanya adalah 1. Untuk baris ke-22 di sini mengurutkan barang dari harga termahal, yaitu barang .short key indeksnya. Jadi dia mengambil nilai indeks kedua atau nilai harganya. Kalau dia mengambil nilai indeks pertama, maka dia akan mengurutkannya secara nama atau ABCD-nya. Kemudian reverse true, di mana kalau reverse true ini artinya mengembalikan nilainya dari yang terbesar. Kemudian ini ada baris ke-24 adalah menampilkan kata awal. Kemudian di sini ada pengulangan. Di baris 26 itu untuk mulai ngelooping cek barang. Kemudian di baris 27 dan 28 itu untuk membeli barang yang utuh atau yang 100%. Kemudian baris ke-29 adalah mencetak barang yang 100%.
Di baris ke-30 membeli barang yang tidak utuh. Dimana sini yang tidak utuh artinya di sini if budget lebih kecil daripada 0 for i in rasio kue, artinya sini udah masuk ke bagian rasio kue, artinya sudah tidak satu lagi. Habis itu dia melakukan looping potongan kue yang tersedia, membeli barang yang tidak utuh, kemudian cetak barang yang di bawah 100% atau yang tidak utuh, kemudian di baris 35 menghentikan looping jika uangnya tidak cukup untuk membeli potongan terkecil, atau yang potongan terkecil itu paling kecil itu adalah 20%. Habis itu adalah baris 37 dan 38 mencetak sisa uang jika uangnya tidak sama dengan 0 atau lebih besar daripada 0. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pertanyaannya di mana letak, untuk pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya itu Bapak Heri Sujaini, di sini di mana letak untuk membuktikan bahwa ini adalah menggunakan metode fraction knapsack. Di sini saya bisa dilihat dari kasusnya saja, bisa saya lihat di sini di mana dari kasusnya saja sudah menggunakan fraction. Selain itu ini menurut saya ini bukanlah sebuah fraction yang sempurna, karena fraction ini memiliki batasan-batasan atau kita tidak bisa menggunakan fraction yang 90% atau yang 55%. Di sini saya batasi supaya lebih mudah untuk didata. Jika ingin dilihat pada kode programnya bisa dilihat pada baris ke-30 sampai dengan 34, di mana di sini sudah mulai menggunakan rasio kue atau menggunakan fraction-fractionnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga memuaskan untuk Bapak Heri Sujaini. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih.